Rekap hasil Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022, rapor merah pekat skuad Garuda. Apa istilah yang pas untuk menggambarkan perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia? Gagal total, babak belur, atau hancur lebur? Timnas Indonesia telah menuntaskan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan hasil 1 kali seri dan 7 kali kalah yang membuat mereka mendekam di dasar klasemen grup G dengan 1 poin. Dari 8 penampilan, tim Garuda juga hanya mampu mengemas 5 gol dan kebobolan 27 kali. Dari 39 peserta putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia setelah Korea Utara mundur, Timnas Indonesia adalah tim terburuk keempat. Hingga pertandingan yang digelar pada Jumat 11 Juni 2021, Timnas Indonesia yang kebagian sebiji poin dari 8 pertandingan di grup G hanya lebih baik dari Taiwan di grup B, Guam di grup A, dan mendulang angka yang sama dengan Kamboja di grup C. Sentralisasi tuan rumah buntut dari kebijakan AFC di tengah pandemi COVID-19 membuat Timnas Indonesia menjalani 3 partai terakhir pada kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai, Uni Emirat Arab. Sebelum melanjutkan pertandingan di Dubai, Timnas Indonesia selalu menelan kekalahan dalam 5 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ketika itu, Timnas Indonesia masih dilatih oleh Simon Mukmenemi. Pergantian tampuk kepemimpinan menjadi Sintayong belum mengubah pencapaian skuad Garuda secara hasil. Pada 5 September 2019 menjadi pertama, Timnas Indonesia berhasil dikalahkan Malaysia dengan skor akhir 2-3. Lanjut pada 10 September 2019, menjadi kedua Timnas Indonesia kalah 0-3 melawan Thailand. Pada 10 Oktober 2019, menjadi ketiga ketika melawan Uni Emirat Arab, Indonesia kalah dengan skor telak 5-0. 15 Oktober 2019, menjadi keempat Timnas Indonesia lagi-lagi menelan kekalahan melawan Vietnam dengan skor 1-3. Dan pada 9 November 2019, menjadi kelima, Timnas Indonesia kembali bermain melawan Malaysia, dan lagi-lagi harus takluk 2-0. Sebelum berkancah di kualifikasi Piala Dunia 2022, Timnas Indonesia memainkan 2 partai uji coba melawan Afghanistan pada 25 Mei 2021 dan Oman 4 hari berselang. Hasilnya skuad Garuda 2 kali kalah masing-masing dengan skor 2-3 dan 1-3. Awal yang baik, akhir yang buruk. Timnas Indonesia memulai kiprahnya di Dubai dengan menjanjikan. Skuad Garuda mampu mengimbangi Thailand 2-2 pada 3 Juni 2021. 4 hari berselang ketika menantang Vietnam, Timnas Indonesia malah babak belur. Skuad Garuda disikat 4-0 oleh Nguyen Tien Linh dan kawan-kawan. Kekalahan telak 4-0 dari Vietnam itu membuat mental Evan Dimas CS ambruk. Hasil Timnas Indonesia kembali dihajar, kali ini dengan 5 gol tanpa balas oleh Uni Emirat Arab pada Jumat 11 Juni 2021. Jujur, kami tidak puas dengan penampilan kami selama kualifikasi Piala Dunia 2022, kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Choi In-chol dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Uni Emirat Arab. Padahal kami sudah melakukan persiapan dan latihan dengan baik. Ketika menghadapi Uni Emirat Arab, kami kalah pengalaman karena rata-rata pemain kami masih muda. Namun kami punya banyak pemain muda. Sepak bola Indonesia punya harapan besar di situ dengan para pemain muda mendominasi Timnas Indonesia. Seharusnya kami bisa bermain lebih baik lagi. Namun kedepannya pasti Timnas Indonesia bisa lebih baik. Saya yakin itu, terang Choi In-chol yang menggantikan peran Sintayong karena diskorsing. Timnas Indonesia telah dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun skuad Garuda tetap bisa melaju ke babak play-off kualifikasi Piala Asia 2023. Selain menjadi jalur untuk ke Piala Dunia 2022 di Qatar, kualifikasi Piala Dunia juga menjadi syarat untuk lolos ke Piala Asia 2023 di Cina. 8 juara grup dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia berhak untuk lolos ke putaran final Piala Asia bersama 4 runner-up terbaik. Sementara itu, sisa runner-up grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia bersama semua tim peringkat ketiga harus bermain lebih dulu di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia. 4 tim terbaik peringkat 4 di kualifikasi Piala Dunia juga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia.
Sisa dari tim peringkat 4 di kualifikasi Piala Dunia 2022. Bersama semua tim peringkat kelima atau juru kunci dari grup A sampai H akan bentrok di babak play-off kualifikasi Piala Asia untuk memperebutkan 8 tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kelima grup G dan akan bermain di babak play-off kualifikasi Piala Asia. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Pijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berhampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup versi dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah berat terseok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita, harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.
Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir